Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Tahir, kelas TIA, jurusan Teknik Informatika, NIM 18025 0502009, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perancang sistem informasi, yaitu dari konsep dasar sistem informasi. Sistem juga merupakan elemen-elemen yang bekerja sama untuk memproses masukan yang ditujukan kepada suatu sistem dan mengolah masukan sampai menghasilkan keluaran yang diinginkan. Adapun beberapa elemen-elemen yang terdapat dari sistem, yaitu tujuan sistem, batasan sistem, kontrol input, output, dan umpan balik. Tujuan, batasan, dan kontrol sistem akan berpengaruh pada input, proses, dan output. Input yang masuk dalam sistem diproses dan diolah sehingga menghasilkan output. Input tersebut akan dihasilkan dan menjadi umpan balik tersebut. Segala macam pertimbangan untuk input selanjutnya. Kemudian siklus ini akan berlanjut dan berkembang sesuai dengan permasalahan yang ada dari berbagai sudut pandang. Sistem dan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem abstrak, sistem fisik yang merupakan sistem yang tidak bisa dilihat secara mata. Biasanya sistem ini berupa pemikiran atau ide-ide. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem lautan yang merupakan sistem yang terjadi karena pengaruh alam seperti sistem rotasi bumi dan gravitasi. Yang ketiga yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem dan biasanya tidak terpengaruh oleh kondisi di luar sistem. Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem untuk mencapai tujuan dari suatu sistem yang dibuat. Ada 3 perangkat yang dibutuhkan sebagai berikut, yaitu meningkatkan kinerja dari sistem sehingga tujuan dari sistem tersebut dapat dicapai. 3 perangkat tersebut yaitu yang pertama perangkat hardware, firmware, software yang dapat berupa manajer analisis sistem dan programmer. Analisis sistem adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisa sebuah sistem. Analisa tersebut seperti mempelajari masalah yang timbul di menemukan kebutuhan pemakaian sistem. Tugas analisis sistem yaitu mengumpulkan dan menganalisa segala dokumen atau file formulir yang digunakan pada sistem yang telah dipelajari. Pengolahan data. Pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk dan data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Itu siklus informasi. Data yang masih merupakan bahasa mentah apabila tidak akan berguna dan menghasilkan suatu informasi apabila diolah melalui menjadi model. Kualitas informasi. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu sangat dominan, yaitu kekurangan informasi, kecepatan, dan waktu dari informasi. Informasi dan tingkat manajemen. Berdasarkan tingkat manajemen informasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaan, yaitu informasi strategis, informasi taktis, informasi teknis. Komponen sistem informasi secara rinci. Komponen sistem informasi terdapat beberapa bagian, itu input, proses, dan output, teknologi, dan basis data kendali. Manfaat sistem
informasi itu organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Pemakaian sistem informasi. Sebagian besar sistem informasi berdasarkan komputer terdapat di dalam suatu organisasi dalam berbagai jenis. Anggota organisasi adalah pemakai informasi yang dihasilkan sistem tersebut, termasuk manajer yang bertanggung atas mensumberdayakan untuk pembagian dan memproses perusahaan. Sumber daya dan sistem informasi. Istilah sistem informasi dan teknologi informasi masih banyak dibawakan oleh orang-orang tanpa tahu perbedaan berdasarkan dan kedua istilah. Peranan sistem informasi dalam bisnis, yaitu sistem informasi memiliki 3 peran yang vital dalam suatu bisnis, yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial, dan meraih keuntungan strategis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.